Jadi komunitas Merah Muda ini adalah komunitas anak-anak muda yang berani, karena Jambi punya suku pedalaman. Kalau bisa program ini juga boleh menginspirasi teman-teman di daerah masing-masing. Halo Tribuners, kali ini balik lagi bareng aku Rara, reporter Tribun Jambi. Kali ini Rara sudah bersama dua tamu spesial yang sudah duduk di kursi hangat, kursi panas Tribun Jambi, asik. Oke, tepuk tangan dulu buat narasumber kita. Ini Kak Melda dan juga Kak Ruth. Nah, beliau berdua ini adalah narasumber dari komunitas Merah Muda. Hai. Jadi penonton kita nih Kak namanya Tribuners. Woi, Tribuners. Itu sapaannya. Halo Tribuners. Jadi kita tuh pengen tahu Kak, sebenarnya komunitas Merah Muda ini komunitas apa sih? Gitu. Kalau dilihat-lihat kalau Tribuners buka Instagramnya aktif Kak ya? Iya. Udah 3.000-an, 3.000 juta. Yus, bukan lagi kalah. Apa 3.000 juta? 3.000 juta. Kalah Blackpink. 3.000 followers. Kalau pengen tahu gitu bisa follow Langsung saja. Follow komunitas Merah Muda yang domisilinya di Kota Jambi sebenarnya Kak ya. Karena pengurus-pengurusnya di Kota Jambi ya. Tidak semua. Tidak semua. Kita sekretariat di sini, tapi anggotanya di seluruh Indonesia dan ada di beberapa negara. Oke, di beberapa negara, tapi mereka orang Indonesia. Orang Indonesia. Oke, orang Jambi tepatnya. Enggak. Di macam-macam. Berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Yes. Nah, ngomong-ngomong soal berbagai provinsi yang ada di Indonesia dan mereka juga tinggal ada yang di luar negeri. Sebenarnya komunitas ini tuh pengen fokusnya kemana sih Kak? Oke, jadi komunitas Merah Muda ini adalah komunitas anak-anak muda yang berani untuk melakukan perubahan kepada sekelilingnya. Sekelilingnya di sini otomatis siapapun yang menjadi anggota komunitas Merah Muda lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mempengaruhi hal positif di lingkunganmu, sehingga makanya tadi saya bilang ada di berbagai daerah, ada juga di berbagai negara, karena apapun yang kamu bisa kontribusikan bersama komunitas Merah Muda kami terima, dan kita mari bergerak bersama, berkolaborasi bersama. Nah, oke, stop dulu sampai di situ. Nah, ini kan yang datang dua nih. Tadi di belakang layar kita udah ngobrol. Iya, di belakang layar kita udah ngobrol. Katanya foundernya itu tuh ada 3. Jadi kayak yang menginisiasi awal mula terbentuknya komunitas Merah Muda ini ada 3. 3 wanita. 3 wanita kata manajer saya. 3 wanita perkasa, iya. Itu ya Kak Melda, Kak Ruth, satu lagi Kak Dahlia. Nah, 3 ini berawal dari teman main, teman gereja juga. Benar. Sama-sama dari daerah yang sama ya Kak ya? Iya. Dari daerah yang sama Satu juga. sekolah minggu dulu. Satu sekolah minggu juga. Nah, terus datang. Gimana ceritanya Kak? Makanya bisa sampai terbentuk komunitas ini. Dari ide apa sih bisa terbentuk gitu? Iya. Yuk Kak Ruth. Mungkin awalnya kami suka biasa lah, kalau sahabat itu kan suka kumpul-kumpul ya, suka kumpul-kumpul, suka gosip gitu. Iya. Jadi gosip nggak suka lah. ada sedikit Kita bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya lah. Jadi terkadang waktu di dalam kumpul-kumpul gitu pikir, yuk buat suatu program yuk gitu, daripada kita cuman asal kumpul-kumpul nggak jelas gitu, kumpul-kumpul gibah, maksudnya ngabisin waktu yang wasting time yang nggak jelas lah gitu kan. Jadi akhirnya kami membuat suatu program. Awalnya sih kita nggak memprogramkan ini ya Kak. Awalnya kita ngikut namanya PI. Iya, tapi saya dulu awalnya bekerja di organisasi tersebut. Tetapi ketika kami bertiga itu, kami itu memang pure
kami bertiga secara mandiri bahkan dari dana sendiri itu turun ke pedalamannya bertiga. Lepas dari organisasi tersebut. Organisasi tersebut itu menginspirasi kami karena saya bekerja di situ. Tapi ketika kami turun ke pedalaman pertama kali, turun ke hutan, itu kami melaksanakannya secara mandiri, dari dananya, dari programnya, dari kegiatannya, dan selama di sana itu kami sendiri mengusahakannya bertiga ini. Kenapa harus pedalaman? Kenapa dipilih pedalaman untuk datang ke sana? Karena Jambi punya suku pedalaman yang sudah memang sempat dikenalkan oleh Kak Butet Manurung ya pada masanya sekolah rimba. Tetapi di Jambi ini suku pedalaman itu bukan hanya yang di Rimba. Nah, suku pedalaman di Provinsi Jambi itu banyak. Bahkan nama-nama sukunya suku suku apa kita ya? Tobo. Iya kan, anak itu ya. Jadi daerah per daerah pun di provinsi ini beda-beda, gitu. Jadi kita ke daerah yang belum disentuh oleh daerah yang diinisiasi atau digerakkan oleh Kak Butet Manurung, gitu. Isi. Berarti pas kepikiran tuh langsung kepikiran, oh pengen ngajarin anak-anak di rimba gitu ya, atau gimana? Karena tadi saya bilang saya kerja sebagai sekretaris di PI, Pokja PI, dan dia bergerak di bidang edukasi ke anak-anak. Iya, tapi keagamaan. Nah, kalau kami bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oke sih. Jadi pas datang memang apa sih pertama kali kita ngomongin soal pengalaman pertama kali kakak bertiga emang bener-bener bertiga nih? Bener-bener bertiga. Kami bahkan cuma ditemenin sama supir yang waktu itu cuma ngantar. Kita pulang ini kayaknya mandiri ya, naik travel ya. Kami sampai diantarin sama penduduknya untuk naik Gojek itu kami bayar ojeknya untuk ngantar. Karena dari daerah Sarolangun ke dalam itu sekitar 1 jam itu jalan tanah. Sarolangun tempat pertama kakak datang ke sana? Iya, Sungai Paku. Memang lewat sungai, tapi nggak ada pakunya di sana. Nah, kesannya gimana? Pengalamannya? Luar biasa. Mobil kami kayak adventuran. Itu kan pertama tuh masih dari kota, beda dong kota. Ke Sarolangun aja udah lumayan lah ya, agak ini. Tapi ketika masuk ke dalam itu yang hanya bisa harus minimal itu mobil kayak mobil double cabin gitu yang besar. Kalau mobil-mobil kayak Avanza dan sebagainya itu nggak bisa masuk karena itu apalagi kalau habis hujan dia tuh dalam banget ininya lubangnya. Dan kami tuh ngalamin tuh yang kayak naik turun goyang sana goyang sini. Terus kami sempat jalan juga keluar, kemudian lewatin sungai yang cukup dalam, naik. Itu luar biasa sih pengalamannya. Serunya di situ kayak memang adventure. Memang harus jiwa-jiwa petualang yang nggak boleh manja sih. Iya, nggak boleh. Jorok, becek gitu nggak bisa. Tapi yang ikut komunitas itu, ikut organisasi itu sebenarnya awalnya kakak bertiga. Tiga-tiga. Kalau yang organisasi saya sendiri. Organisasi itu kakak sendiri gitu. Iya. Terus kakak mengajak dua sahabat saya. Dua sahabat kakak. Berarti terkontaminasi lah kakak nih tadi ya. Tapi positif. Iya, positif. Virusnya positif. Iya, karena memang saya pribadi juga kan basicnya guru. Iya, suka anak-anak. Jadi memang diajak yuk kita ngajarin suku pedalaman. Jadi ya tertarik kan, nggak pikir panjang, ayo gitu. Apalagi yang satu lagi juga desainer tapi dia guru sekolah minggu, suka anak-anak. Saya guru PAUD. Memang basicnya profesinya guru. Iya. Gitu. Berarti pas berpikir mau mengedukasi langsung kepikirannya ini yang lebih cocok di edukasi nih anak-anaknya orang-orang rimba nih gitu ya. Kalau di sini kan suka anak dalam yang namanya benar. Di Jambi ya. Iya, SAD suku anak dalam. Udah kemana aja sih kak? Sepaku, Kampung Durian, Kemingking, baru yang di Sarolangun, kemudian Pengabuan, kemudian tapi kalau saya sebagai utusan dari komunitas itu sudah ke beberapa kota, gitu. Kayak kami pernah ke Bangka Belitung dari Kementerian Kemaritiman, program Ekspedisi Nusantara Jaya, pernah
ke Bangka Belitung, ke Karawang, ke beberapa daerah, ke Bali juga pernah. Waktu itu saya ke Bali tapi saya bawa donasi kepada anak. Jadi kita sih maunya meng-Indonesia, dan kalau bisa program ini juga boleh menginspirasi teman-teman di daerah masing-masing. Karena tadi kan visi misinya itu, merah muda itu artinya merah berani, muda anak muda. Jadi anak muda yang berani melakukan perubahan untuk sekelilingnya gitu. Oke. Artinya berawal dari untuk daerah sendiri. Yes. Terus jadi merambah nih kemana-mana. Benar, nggak pernah terduga sebelumnya, sampai punya teman juga di luar negeri, sampai kemudian kita diundang juga untuk collab sama beberapa komunitas yang sudah besar juga. Kita dibantu juga donasi buku-buku. Itu nggak pernah jadi tujuan awalnya, karena tujuan kami memang nggak ada ya. Kami sayang sama anak-anak, kami suka dunia anak-anak dan pendidikan. Mulai dari memang kecintaan itu dan misi ya, kayak daripada hal-hal negatif nongkrong doang ya kan, nah, mending ya udah awalnya gitu. Jadi apresiasi yang kami dapat sampai selama ini tuh bonus aja sih bagi kami, bukan tujuan. Ngomong-ngomong soal anak kecil, susah nggak ngajarin anak yang di rimba itu? Kan mereka jauh dari yang namanya pendidikan gitu kan, Tribuners. Apalagi anak-anak yang di pedalaman, Kak, suku anak dalam. Nah, gimana Kak tantangannya? Bedanya sama anak-anak di pada umumnya gitulah di kota-kota besar. Gimana Kak? Ya jelas berbeda ya, apalagi nggak usah dulu menerapkan metode pengajarannya. Dari hal kita berkomunikasi aja, bahasa itu memang kita sulit gitu untuk mengartikannya, berbeda gitu. Jadi mereka pun ngerti nggak ngerti, kami pun kadang ngerti nggak ngerti juga. Cuman ya itu tadi, dengan cara kalau apa namanya tuh ada ininya ya, kayak yang memandu ya, memandu mereka kayak guide-nya itu. Jadi mereka lah yang mengartikannya itu. Tapi kalau sistem metode pengajarannya kan, karena mereka anak-anak rimba itu bermain di hutan-hutan, bermain di alam. Jadi proses pembelajaran kami pun ya Kak, mereka yang membawa kami ke alam gitu. Jadi kami mengajari mereka dengan metode alam gitu. Karena nggak bisa, misalnya walaupun ada tempat belajar di situ atau disediain, mereka nggak betah, nggak diam gitu. Dan ternyata metode sekolah alam itu, belajar lewat alam itu malah sungguh yang sesuatu yang menarik dan cepat mereka tangkap gitu. Nah jadi ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu kan artinya peribahasanya bahwa ya kita yang beradaptasi karena kita yang datang sebagai tamu. Jadi kita mulai tuh memahami. Misalnya kami juga bertanya, apa nih yang dilarang kalau di sini, baru apa nih yang harus diikuti di sini. Terus ya lama kelamaan karena mungkin kami juga belajar psikologi anak ya, selama kami belajar dan dekat sama anak-anak, pada akhirnya bahasa anak dan bahasa kami ke anak itu nyambung aja gitu. Nah jadi akhirnya keakraban gitu, kayak nanti dia malam-malam kok udah mati lampu ya, itu mau datang ke kami karena cuma kami yang punya tenaga surya tempat kami tinggal itu kan. Mereka datang, akhirnya mereka nggak pernah nonton, akhirnya kami ajak nonton. Kemudian habis itu pagi-pagi kita belum bangun, mereka juga belum mandi, belum apa-apa, udah datang, kakak, bu, ayo belajar, seperti itu. Nah itu semangat yang luar biasa, yang mahal menurut kami, yang nggak bisa kami temuin walaupun kami bekerja sebagai guru-guru di sini. Dengan mungkin kami udah pengalaman ya, ada guru anak murid yang anak dokter, anak ini kami ajarin, tapi semangat anak di pedalaman itu, padahal kita ngajarin nggak dapat apa-apa kan, malah kita memberi, tapi kebahagiaan yang tidak bisa dinilai sih dengan ini. Semangat mereka itu luar biasa. Kak, ini kan kalau Kak sendiri kan ibarat kata yang diajak awal mulanya yang diajak. Terus kakak pas diajak itu karena kakak juga suka anak kecil, oke aja nih. Sejauh ini apa sih kesan dan mungkin apakah sejauh ini malah semakin engage dengan komunitas ini gitu ya, dengan kawan-kawan di pedalaman, atau gimana kesan kakak sejauh ini? Ya mungkin karena sebenarnya kesan saya sih ya gimana ya, belum satisfied lah, belum merasa puas gitu untuk pelayanan ke dalam lagi, karena berhubung juga saya mungkin
punya baby ya. Tapi untuk juga COVID kemarin sempat terbengkalai juga, jadi kami memang belum turun. Tapi ya kesan saya selama ini untuk di tahun depan rencana nanti kami mau lebih aktif lagi lah gitu, untuk lebih program kedepannya gitu. Berarti COVID ini ganggu Sangat banget ya ya, Kak ya? tidak bisa turun kan Iya. memang. benar. Tapi sebenarnya ada juga positifnya, di mana kami juga meluncurkan beberapa program yang bahkan hadirnya malah di tengah COVID. Ketika kami tidak bisa turun ke pedalaman secara langsung, kami punya inovasi-inovasi, kreativitas untuk komunitas ini tetap bergerak. Jadi kami, saya pribadi, komunitas ini sekecil apapun saya berharap komunitas ini tetap bergerak. Walaupun waktu itu saya juga ada di pedalaman, susah sinyal, teman-teman di sini. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman, sekecil apapun kita harus tetap bergerak. Gitu. Kak, ini ngomongin soal kepedalaman. Ini juga tadinya bukan organisasi yang kayak kakak sebelumnya bekerja sebagai sekretaris di organisasi tersebut. Mungkin organisasi itu bisa dibilang besar atau saya nggak tahu lah ya. Kalau dari orang tua mungkin karena melihat oh ini organisasinya udah dikenal nih sama orang tua kayak gitu. Secara mungkin entah secara kelembagaan udah dipercaya sama orang tua. Oke aja kakak ikut. Tapi ini inisiatif sendiri nih. Nah, dari keluarga gimana responnya kakak masing-masing? Kakak dulu deh. Ya saya waktu pertama kali berkecimpung itu kan kita tahun 2015 turun awal. langsungnya. Itu saya memang masih ini ya, masih tamat-tamat kuliah lah di situ kan, saya baru-baru kerja. Ya semangat lah, kasih support gitu kan. Bahkan waktu itu ikut yang ke Kemingking. Iya, bahkan Orang ini tua? Iya ikut. Iya, ikut. Pakai mobilnya satu ya waktu itu ya. Iya, pakai mobil ini. Kebetulan orang tua saya juga yang mengantar gitu. Camping support, lagi kita ya. bawa Bahkan makanan. ya saya juga pernah bekerja gini Kak, di suatu lembaga swasta kan. Waktu itu saya ngajar anak TK, PAUD kan. Jadi saya waktu itu baru pulang dari kampung, ada acara gitu. Baru lagi 2 hari ngajar, terus kita ada program waktu itu ke Kampung Durian. Nah, terus itu udah terprogram. Aduh, gimana nih minta izinnya nih seminggu nih. Saya sempat was-was gitu kan. Ini pasti apalagi kalau di tempat swasta kan, pasti sama yayasannya pasti tidak dikasih izin nih karena saya baru izin gitu kan. Rupanya bersyukurlah gitu pada Tuhan bahwasanya memang yang punya yayasan juga mengerti bahwasanya memang diberi izin gitu. Saya pun terkejut gitu kan. Ya udah, ini karena menyangkut pendidikan ya, dunia pendidikan. Nah, jadi saya kasih izin. Tapi kalau nggak dunia pendidikan, masalah yang lainnya saya tidak akan kasih izin gitu. Saya luar biasa karena memang yang punya yayasan sekolah ini saya tidak akan menyebutkan ya sensor. Memang luar biasa ininya gitu, strengthnya untuk aturan sekolahnya gitu kan. Jadi memang dia pun dari hal seperti itu memang dia juga mensupport kan, dari tim pekerjaan, dari tempat pekerjaan tuh juga mensupport program kami ini gitu, untuk turun gitu ke pedalaman. Luar biasa. Kalau kakak gimana? Kalau saya ya sangat didukung karena memang ini sesuatu yang anaknya sukain. Awalnya sih bilang kayak nanti capek gitu kan, nanti ini omongan orang tua awal-awal kayak gitu ya. Terus ke pedalaman hati-hati, kalian perempuan-perempuan gitu. Tapi lebih kepada perhatian dan saran-saran yang baik gitu. Tapi setelah melihat jangankan orang tua, orang lain aja kami takjub loh kok bisa percaya sama kami. Karena apa? Kami punya grup namanya Donatur. Jadi kalau kami punya event, itu mereka tuh ringan tangan tuh. Kami nggak perlu harus susah-susah buat proposal yang gimana-gimana ngomongnya. Cuma tinggal share ke grup, kita ada program ini. Siapa yang mau berdonasi, silakan. Gitu ya. Itu cepet tuh ini gitu. Dan itu karena sekarang belum berbentuk yayasan kan masih pakai rekening pribadi. Nah itu mereka lihat nyatanya karena selama ini udah jalan, ini kan udah jalan 9 tahun ya Maret nanti. Dari tahun pertama kami merasakan bahwa lakukan langkah nyata dan terpampang nyata gitu. Mereka tuh nggak susah, dan orang itu, saya tuh sampai yang di luar negeri itu kan rekanan bisnis saya dulu. Nah tapi kami belum pernah ketemu secara ini karena waktu itu COVID gitu kan sebagainya. Walaupun dia orang Medan juga dan saya kenal adiknya. Dia jadi abang asuh, bahkan dia mau transfer, dia mau ngasih uang, padahal secara langsung kami belum pernah ketemu. Ada lagi dari dia share sama temennya di Hong Kong ada gitu kan, dia di Thailand.
itu juga bantu. Dia punya ini lagi, lah padahal nggak kenal secara pribadi dengan saya loh, tapi mereka lihat apa yang kami lakukan itu, yang kami share itu nyata. Dulu kami nggak mau nge-share gitu, kami nggak mau nge-share karena kami berpikir apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Tetapi ada waktu itu opung, namanya nenek, dia tuh yang ikut di organisasi tadi, salah satu pimpinan besar di organisasi tersebut, bilang, ya kamu lakukan aja, asal kamu tetap bungkus dalam kerendahan hati, kamu share aja, karena itu kan bisa menginspirasi orang dan orang bisa ikut berbuat gitu. Nah kalau nggak bisa waktu, nggak bisa tenaga, nggak bisa pikiran, mungkin bisa dana, seperti itu. Nah dari situlah kami rajin. Waktu zaman 2014 itu mungkin belum zamannya sosial media, belum. Tetapi kami akhirnya berpikir, oke, ada dulu aja kita pasti Facebook kan ya, tapi kami aktif. Nah dari situ akhirnya foto gitu. Akhirnya mereka mendukung, orang lain aja mendukung yang nggak kami kenal sebagainya. Dan sekarang orang tua mendukung. Kayak tadi lah berangkat sini mau mana komunitas, oh iya disetujuin gitu. Nanti berangkat kemana komunitas Merah Muda, setujuin. Karena memang kami nggak pernah yang gimana-gimana, untuk setiap anggota itu hal-hal positif sih yang kami lakukan. Awalnya kan bertiga dan tiga-tiganya perempuan. Bener. Itu memang awalnya memang pengen rambah ke teman-teman ini, ayo perempuan-perempuan yuk bangkit gitu. Atau gimana sih Kak sebenarnya? Sebenarnya menurut saya lebih mudahan ngajakin perempuan untuk kegiatan sosial. Sorry, bukannya bilang laki-laki gimana. Tapi saya mengalami itu bertiga, habis itu berlima, itu perempuan semua masih. Gitu. Ketika saya ngajakin yang cowok untuk misalnya ke pedalaman itu kok agak susah ya gitu. Nah sampai yang cowok pertama yang ikut sama kami namanya Alex. Nah itu dia ngubungin saya duluan, Kak saya lihat ada ini ya kegiatan sosial Merah Muda ke pedalaman itu gimana. Akhirnya dia kepo sebagainya, akhirnya gabung, baru akhirnya muncul laki-laki yang lain. Tetapi kalau secara data keanggotaan kebanyakan perempuan, dan saya sudah ikut beberapa komunitas juga, kebanyakan sih perempuan. Gak tahu ya, mungkin karena perempuan itu pakai perasaan, hatinya mudah tersentuh, lihat yang ketidakadilan, lihat yang anak-anak yang kesulitan dan sebagainya. Itu saya nggak termasuk gender ya, tapi faktanya memang seperti itu, lebih mudah menggerakkan sesama wanita. Oke, dan akhirnya sekarang bukan cuma wanita yang tergabung. Bukan. Ada berapa banyak Kak? Ada nggak by data? Berapa Data banyak? kalau misalnya kita di grup itu kita pernah sampai 40 Kita nyebutnya anggota. apa? Volunteer? Anggota biasa. Nanti ada yang namanya timnya itu tim pekerja. Jadi misalnya tiap tahun kan nggak bisa dong semuanya. Ini puji Tuhan aja kalau misalnya kami founder dan co-founder itu masih akur banget sampai sekarang dari awal berdiri. Nah, tapi kalau yang baru-baru misalnya kayak cuma mau cari pengalaman, cari ini, punya kesibukan, itu kan nggak bisa tetap gitu kan. Kita nggak bisa ini karena kita kan juga sosial, kita tidak bisa menggaji gitu kan sebagainya. Nah, itu kita pernah anggota itu 40 tersebar dari berbagai daerah dan beberapa negara gitu. Oke. Kedepannya kita bakalan pengen kayak gimana sih Kak? Kalau saya pengennya itu tadi, komunitas Merah Muda itu tetap bergerak. Mau kecil-kecil tapi tetap bergerak. 9 tahun, 10 tahun sampai selanjutnya. Sampai mungkin kalau saya sudah tiada, saya pengen komunitas Merah Muda tetap bergerak gitu kan. Kalau jangka pendek untuk tahun depan, karena saya bilang tadi, anggota nggak bisa dipertahankan seumur hidup sama kita, karena mereka sudah punya kerja, punya ada yang menikah dan sebagainya. Saya pengennya sih regenerasi. Jadi ada anggota-anggota baru, terkhusus saya pengen menjaring anak-anak muda, anak-anak kuliah gitu, yang masih semangat-semangatnya, ya kan, yang masih suka untuk mengeksplor dirinya, mencari kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu daripada hanya kampus kos gitu ya kan. Nah itu dia, makanya rencana jangka pendek sekaligus merayakan 9 tahun syukuran, kami rencananya mau open volunteer dan open untuk mencari duta-duta komunitas Merah Muda gitu. Jadi supaya nanti program-program di tahun depan itu bisa
garap dikerjakan oleh anak-anak muda yang lebih fresh gitu. Nah, dan kami akan buat kayak kemitraan gitu. Jadi mereka berdedikasi sama kami selama setahun misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, tahun depan nggak sama kami juga nggak apa-apa, tapi mereka bisa mendapatkan pengalaman dan bisa bekerja sama dengan kami, nggak apa-apa, karena untuk memaintain orang banyak stay bertahun-tahun di ini kita susah gitu dan nggak bisa dipaksa juga kan. Kalau selama ini sebenarnya kita kalau ngasih edukasi ke anak-anak di suku anak dalam tuh pakai ibarat kata kayak ada modulnya kita bikin atau gimana sih Kak? Atau berjalan aja gitu? Sejauh ini sih masih berjalan ya Tapi berjalan dari kita awal gitu. buat tuh Rencana gini. pelaksanaan. Iya, rencana Jalannya. pelaksanaan bahkan pakai schedule time-nya. Hari ini kita ngapain, hari ini kita Ya, ngapain. schedule time aja. Kita buat. Misalnya kalau kita misalnya mau Iya. toilet training. Oke, kita buat karena kita kan udah basicnya guru kan, udah biasa buat rancangan pembelajaran tuh udah Kalau biasa. modul, Tapi kalau modul khusus belum, tapi kalau merancang kegiatan itu Rangkaian hampir kegiatan. sama setiap kami ke daerah tuh. Modelnya perkenalan, kemudian edukasi, malam keakraban, seperti itu. Nonton bareng itu hampir mirip-mirip setiap daerah. Udah pernah satu daerah tuh Kakak datengin sekali atau udah ada yang berkali-kali nih? Kalau saya yang sering berkali-kali. Kakak ya? Iya. Karena masih single. Saya masih single. saya- Kemudian saya foundernya kalau sempat saya foundernya sempat saya yang lari, saya nggak aktif ya mati lah jadi komunitasnya. Tuh keterbebanannya di situ sih. Tapi sejauh ini enjoy ya? Enjoy banget lah. Kalau misalkan mau tahu infonya bisa lihat di Instagram kita ya Kak ya? Iya. Itu Yes, Merah Muda. tadi ada YouTube-nya. YouTube-nya itu memang YouTube komunitas Kak? Itu kemarin komunitas Merah Muda ikut festival film pendek berbahasa daerah dari Kemendikbud-Ristek Dikti. Nah, jadi itu bekerja sama komunitas diajak sama ada temen saya, rekanan gitu kan. Nah, jadinya dan dulu itu YouTube-nya saya biasa share kegiatan saya di pedalaman seperti itu. Nah, sekarang jadinya itu YouTube-nya itu YouTube production itu untuk memproduksi kegiatan-kegiatan saja, hasil-hasil karya. Nah, ini kita udah penghujung acara nih Tribuners. Mungkin nih dari kakak berdua, karena ini berhubungnya cuma ada berdua, apa sih yang pengen kakak sampaikan ke Tribuners nih? Mungkin untuk harapan, bisa jadi harapan, mungkin closing statement boleh, apalah sebutannya. Ini hidup ya? Iya, hidup dong. Kalau saya nggak tahu, makanya saya dari tadi gini aja, malah kayak gini ya. Kalau aku sih gimana ya, karena walaupun aku sudah berumah tangga, punya buntut ya 2, tapi Punya jiwaku buntut. ya punya buntut 2 ekor, tapi jiwaku tuh memang masih menggebu-gebu mau ke pedalaman lagi gitu. Tapi dengan Ikut ya tahun depan ya. Ya, situasi saat ini Semoga ya, Kak, ya. semoga bisa. Kita kan juga memang gimana ya, butuh juga pelayanan seperti itu, juga lebih mementingkan sih keluarga gitu. Tapi untuk anak-anak muda di luar sana sih, kalau menurut saya selagi masa muda, isilah luang waktu di masa mudamu untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan sosial gitu. Memang jangan lihat masalah keuangannya, dananya jangan gitu. Tapi lihatlah pengalaman yang luar biasa, apalagi kita ini anak-anak muda ini zaman sekarang kan banyak ke hal-hal yang tidak berguna ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk ke masa depan, untuk generasi kita berikutnya juga kita memberikan contoh hal-hal yang baik lah, yang bisa patut diteladani gitu untuk anak muda sekarang. Jangan jangan bermalas-malasan lah untuk berkarya. Itu sih kalau menurut pribadi aku. Kalau kakak, Hai Tribuners, terima kasih sudah mengundang kami di Jambi. apa nih pojok Tribun Jambi. ruang pojok ini. Dan Tribun Jambi, terima kasih. Harapan saya
anak-anak muda Jambi itu dapat memilih komunitas-komunitas yang sesuai dengan apa yang kalian sukai, kalian minati, dan isilah masa muda kalian dengan hal-hal positif supaya itu juga bisa membangun kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau misalnya setelah mendengar cerita hari ini kalian pengen bergabung dengan komunitas Merah Muda, boleh banget. Kamu gak harus ada di satu komunitas terikat dengan kami, asal kamu bisa memberikan kontribusi dan bisa mengatur waktumu, kamu boleh saja bergabung dengan kita. Dan kita bersifat kekeluargaan, waktunya juga fleksibel. Coba boleh lihat kami dulu, kegiatan kami di IG kita @komunitas Merah Muda. Kalau di Facebook kita di Merah Muda, kalau di YouTube kita di WM Production House, kalau di TikTok belum ada. Terima kasih. Oke, itu tadi Tribuners bincang-bincang kita bareng berdua ini kakak yang cantik-cantik. Terima kasih Rara yang cantik juga. Padahal hujan, makanya nggak hujan kan? Iya juga sih. Padahal usianya terpaut jauh kali. Dianggapnya seumuran. Coba bayangin, ya Allah, aku merasa tua. Aku merasa muda. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Kak. Mungkin dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tribuners, kalau misalkan yang suka bisa share, like, dan subscribe. Oke, komen juga ya. YouTube Tribun Jambi bisa di-share ke teman-temannya yang pengen tahu tentang komunitas Merah Muda. Kali ini aku Rara pamit. Saya Rakusa Zahro pamit bersama dua kakak cantik di sebelah. Saya Melda Yasmin Bella. Saya Ruth Eliana.